Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Wrong Turn 2 yang dirilis pada tahun 2007. Film ini merupakan sequel dari film Wrong Turn yang dirilis pada tahun 2003 dan sebelumnya pernah saya bahas. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang memasuki hutan belantara untuk melakukan syuting acara reality show. Dan tanpa mereka duga, di sana mereka justru menjadi buruan keluarga psikopat budug. Lalu bagaimana cara mereka bertahan hidup? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita seksoy yang tengah menggeber mobilnya yang bernama Kimberly. Dia merupakan salah satu peserta acara reality show yang berlokasi di hutan belantara. Dan pada saat itu dia sedang terburu-buru untuk menyusul peserta lainnya yang sudah tiba terlebih dulu. Wait, there's a turn off. Lalu di tengah perjalanan, tanpa sengaja dia menabrak seseorang hingga orang itu terkapar. Sontak saja saat itu Kimberly panik, lalu dia pun turun untuk melihat kondisi orang tersebut. Namun tanpa diduga, orang itu tiba-tiba menggigit congor Kimberly hingga somplak. Dan ketika Kimberly akan melarikan diri, sungguh malang nasib Kimberly. Society in chaos. Catastrophic disaster. Lalu diperlihatkan sebuah intro acara reality show yang bertajuk The Apocalypse. Acara tersebut dipandu oleh pensiunan militer bernama Dale Murphy dan diikuti oleh 6 peserta, yaitu Elena, John C, Ambar, Jack, Nina, dan gadis yang tewas tadi, Kimberly. Dalam acara ini mereka harus bertahan hidup selama 5 hari di sebuah hutan dan harus melewati beberapa tantangan yang telah disiapkan. Dan pemenangnya akan memenangkan sejumlah uang dengan jumlah yang fantastis. Lalu kita diperkenalkan dengan kru acara tersebut, yaitu Neil, Michael, dan sang produser bernama Mara yang tidak lain adalah kekasih Michael. Singkat waktu, mereka pun diberangkatkan menuju lokasi syuting untuk segera memulai acara tersebut. Namun karena Kimberly belum juga datang, dengan terpaksa Mara sang produser diikut sertakan menjadi salah satu peserta. Karena atas permintaan sang pacar, Mara pun tentu tak bisa menolaknya. Change your clothes. Okay, sorry. Di lokasi utama mereka mendapat panduan tentang aturan permainan tersebut. Di sana mereka dibagi menjadi 3 tim. Jack dipasangkan dengan Elena, Amber bersama John C, sementara Mara dipasangkan dengan Nina. Dan setelah itu mereka pun segera berpencar. Ketika permainan baru saja dimulai, terlihat Neil yang sedang kencing tiba-tiba mendapat serangan dari psikopat dan seketika Neil pun tewas. Lalu beralih kepada Dale. Setelah selesai memasang beberapa perlengkapan, dia dikejutkan dengan serangan panah psikopat yang mengenai ban ATV-nya. Mengetahui ada yang tidak beres, Dale pun bersembunyi, namun tiba-tiba sebuah kapak psikopat menancap di pohon tepat di sampingnya yang dilemparkan oleh psikopat 3 jari. Di sana Dale sempat memberikan perlawanan dengan melempar pisau ke psikopat itu. Namun tanpa diduga, Dale berhasil dilumpuhkan psikopat lain yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Di tempat lain, Mara saat itu mendapat tantangan untuk mengambil kartu di sebuah sungai dengan waktu hanya 2 menit.
Walaupun tanpa kesusahan, namun Mara berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Beralih pada Michael, Jack, dan Elena. Saat berada di tepi sungai, di sana Michael malah menyuruh Jack dan Elena untuk melakukan adegan mantap pria yang bertujuan sebagai bumbu penyedap dalam acara itu. Namun di sana Jack langsung menolaknya. Dia pun pergi meninggalkan Michael dan Elena. Namun tanpa diduga, Elena yang terlanjur gatal malah mengajak Michael untuk bermantap pria. Body's wet and glistening in the sun. I'm here to play the game, okay? Catch y'all later. Sementara itu, anak dan Mara yang sedang berjalan santuy tiba-tiba dikejutkan dengan pemandangan luar binasa. Saat itu tanpa sengaja Mara melihat Elena sedang menikmati pisang kekasihnya. Sontak saja hati Mara pun hancur. Namun di sana Nina terus berusaha menghibur Mara. Beralih kepada Ambar yang terus disibukkan mendengar bacotan Johnsy yang bermulut lemes. Saat itu tiba-tiba mereka menemukan daging panggang yang terlihat segar. Mengira itu adalah bagian dari permainan, mereka pun langsung menikmati daging tersebut. Fucking accomplished. And damn, that smells awesome. Man, Sementara Dale, saat itu dia tersadar dirinya sudah tergantung di sebuah tempat psikopat. Di sana dia juga melihat Nell yang sudah tewas. Beralih kembali kepada Nina dan Mara. Mara yang terlihat marah karena kelakuan Michael. Saat itu dia berniat segera keluar dari permainan dan akan menelpon salah satu kru untuk menjemputnya. Lalu tiba-tiba saat itu mereka menemukan sebuah rumah. Mara pun memasuki rumah tersebut untuk meminjam telepon. Namun ketika berada di dalam, tiba-tiba mereka dibuat kaget ketika menemukan beberapa foto orang dengan wajah mengerikan. Lalu di tengah kebingungan itu, tiba-tiba mereka mendengar pemilik rumah tersebut datang. Nina dan Mara pun kemudian bersembunyi. Dalam persembunyiannya, mereka menyaksikan psikopat emak yang melahirkan seorang bayi dengan wajah mengerikan. Sialnya, keberadaan mereka diketahui oleh psikopat sister. Mereka pun lalu melarikan diri. Namun di tengah pelariannya, tiba-tiba psikopat Pak melempar kapak saktinya dan menancap tepat di kepala Mara. Seketika Mara pun tewas. Melihat itu, Nina pun terus berlari dan bersembunyi di balik batu. Di sana Nina pun sempat melihat mayat Mara yang telah diikat di truk psikopat. Beralih kepada Michael dan Elena yang telah selesai bermantap pria. Saat itu Michael pergi terlebih dulu dari sana, sementara Elena memilih untuk istirahat sejenak setelah tenaganya terkuras habis. Namun tanpa disadari, di balik pohon terlihat psikopat brother yang sedang colai sembari melihat tubuh Elena. Namun sesaat kemudian tiba-tiba psikopat sister datang dan marah kepada si brother. Lalu psikopat sister pun menghampiri Elena dan mencabiknya hingga tewas. Sementara di tempat lain, Dale yang masih tergantung terpaksa harus menyaksikan saat psikopat 3 jari sedang mengeluarkan jeroan tubuh Nell. Lalu sesaat kemudian datang truk psikopat Pak dengan membawa mayat Mara. Lalu setelah psikopat Pak pergi, Dale berhasil merebut pisau dari psikopat 3 jari dan di sana dia pun melepaskan diri. Lalu dia pun baku hantam dengan psikopat 3 jari. Di sana psikopat itu terlihat kewalahan mendapat perlawanan dari Dale. Dan tak butuh waktu lama, Dale pun berhasil menembak psikopat hingga tercebur.
Sementara Michael setelah bermantap pria, dia pun kembali ke mobil. Lalu saat itu terjadi masalah pada monitor pemantau. Ketika dia mencoba memperbaikinya, tanpa dia sadari dua psikopat menghampirinya dan melajukan mobil tersebut. Michael menyangka itu adalah Neil. Namun ketika dia membuka pintu mobil tersebut, sontak saja Michael pun kaget. Dan tanpa ampun psikopat Pak menghajarnya dan menusuk Michael dengan busur panah. Lalu Michael pun dibawa ke suatu tempat. Scene beralih pada Jack yang ikut bergabung dengan John C. dan Amber. Terlihat saat itu mereka sedang menikmati daging panggang. Lalu tak lama kemudian Nina datang dalam keadaan panik. Di sana Nina memberitahukan bahwa Mara telah tewas oleh sekelompok psikopat bodoh. You alright, Nina? To get out of here. They killed Mara. To get out of here right now. This is awesome. It's part of the game. It's not a game, okay? Pada awalnya John C. menganggap Nina sedang bercanda dan semua itu hanya bagian dari permainan. Namun tiba-tiba Amber melihat sebuah tato di potongan daging panggang yang mereka makan, yang tak lain tato itu adalah milik Kimberly. Di sana John C. pun akhirnya tersadar bahwa yang dikatakan Nina adalah benar. Lalu mereka pun segera melarikan diri dan berniat kembali ke mobil. What? That's Kimberly's tattoo. Di tempat lain, terlihat Dale sedang mengawasi sosok Pak Tua di rumah tadi. Lalu sesaat kemudian Dale mengikuti Pak Tua ke dalam rumah dan menodongkan senapan kepadanya. Di sana Pak Tua memohon kepada Dale agar dia tak menembaknya. Sementara Nina dan yang lainnya setelah keluar dari hutan, mereka dibuat kaget melihat mobilnya tidak ada di sana. Lalu setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah pabrik kertas yang sudah lama tak terpakai. Mereka berharap di sana ada telepon yang mungkin bisa mereka gunakan. Kembali ke Dale. Saat itu Dale tidak menghabisi Pak Tua karena dia mengira Pak Tua bukan bagian dari para psikopat bodoh. Di sana Dale pun terlihat mengobrol dengan Pak Tua sembari menjahit luka di perutnya. Lalu di sana Pak Tua pun menjelaskan asal-usul para psikopat bodoh kepada Dale, bahwa 30 tahun yang lalu kebocoran zat kimia dari pabrik kertas membuat wajah mereka seperti itu. Bahkan setelah pabrik itu ditutup, racun zat kimia tetap ada dan membunuh banyak warga. Sementara beberapa warga yang selamat, mereka memilih untuk pergi dari tempat itu kecuali ada satu keluarga yang bertahan, yaitu keluarga psikopat bodoh. Untuk mempertahankan keturunan, keluarga psikopat itu melakukan perkawinan sedarah dan alhasil, hal itu membuat keadaan mereka semakin memburuk dari waktu ke waktu. Yeah, safe old bite? Much obliged, but I gotta get going. Setelah mendengar penjelasan Pak Tua itu, Dale berniat untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Pak Tua menyerang Dale sembari berkata bahwa Dale telah membunuh anaknya. Di sini Dale pun baru menyadari bahwa sebenarnya Pak Tua itu adalah ayah dari para psikopat bodoh. Baku hantam pun tak terhindarkan. Namun di sana Dale berhasil melenyapkan Pak Tua dengan memasukkan dinamit ke bajunya dan seketika tubuh Pak Tua pun hancur. Scene beralih kepada Nina dan yang lainnya. Saat itu mereka tiba-tiba melihat psikopat brother dan sister sedang bermantap pria. Lalu mereka pun menghampirinya karena mereka menyangka yang sedang dimantap-mantap adalah Elena. Dan setelah mereka mendekat, sontak saja mereka kaget karena itu adalah psikopat sister yang memakai rambut dan sepatu Elena. Nina yang panik pun kemudian berlari terlebih dulu meninggalkan 3 temannya yang baku hantam dengan psikopat. Namun sialnya Nina malah digebros ke dalam lubang jebakan psikopat. Merasa psikopat terlalu kuat, John C., Amber, dan Jack pun melarikan diri. Namun di sana Jack memutuskan untuk mencari Nina. Dia pun menyuruh Amber dan John C. pergi terlebih dulu.
Dan singkat waktu Jack pun menemukan Nina dan berhasil menyelamatkannya. Namun saat itu Sister mengejarnya sembari menembaki mereka. Jack yang terpojok di tepi tebing pun mengajak Nina untuk melompat ke sungai. Sementara Dale terlihat sedang merakit senjata menggunakan dinamit yang didapat dari rumah Pak Tua. Setelah itu dia pun menghitamkan mukanya ala militer yang siap bertempur. Beralih pada Amber dan John C. Saat mereka sedang dikejar oleh psikopat Pak, kaki John C malah terkena perangkap. Dia pun tertarik ke atas dan tergantung. Di sana Amber pun mencoba untuk menyelamatkan John C, namun sialnya dia juga malah terperangkap dan mereka berdua pun akhirnya tergantung. Tak lama kemudian psikopat Pak dan Brother datang. Lalu psikopat Pak menyuruh Brother untuk memanah mereka. John C dan Amber pun hanya bisa pasrah dan akhirnya mereka pun tewas. Terlihat Jack dan Nina yang baru saja naik dari sungai. Lalu tak lama kemudian mereka akhirnya menemukan bekas pabrik kertas tersebut. Lalu mereka pun masuk ke dalam dan menuju ruang manajer untuk mencari telepon. Namun sayangnya telepon di sana sama sekali sudah tak berfungsi. Di sana mereka malah menemukan tengkorak seorang gadis dalam lemari. Sontak saja Nina pun ketakutan, namun Jack coba menenangkannya. She was just a little girl. Look, there's the RV. Beberapa saat kemudian mereka melihat mobil RP-nya berada di sana. Lalu mereka mendengar teriakan Michael dari dalam mobil tersebut. Mereka pun turun dan berniat menyelamatkan Michael. Setelah masuk ke dalam mobil, sontak saja Jack pun kaget karena ternyata suara tersebut berasal dari monitor pemantau yang memperlihatkan Michael sedang dieksekusi di tempat lain. Nina yang menunggu di luar pun tak berdaya saat psikopat Brother Sister menghampirinya. Sementara di dalam Jack baru menyadari bahwa itu adalah jebakan. Dan ketika Jack hendak keluar, tiba-tiba psikopat Pak sudah berada di belakangnya. Jack pun tak berdaya melawan psikopat Pak, lalu dia pun diikat dan dibawa dari sana. Namun bersamaan dengan itu, terlihat saat itu Dale pun sudah berada di sana untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Jack dan Nina ditawan di sebuah ruangan tempat para psikopat itu tinggal. Tak lama kemudian terlihat psikopat Mak membawa sup daging spesial, yaitu daging segar Michael yang baru saja dieksekusi. Di sana para psikopat itu menikmati daging tersebut dengan lahapnya. Lalu psikopat Brother malah memaksa Nina untuk memakannya dan sontak saja Nina pun langsung mual. I hope you fucking choke! Bersamaan dengan itu, terlihat Dale yang akan menghampiri keberadaan mereka. Namun sialnya, sebuah radio tiba-tiba berbunyi dan sontak saja para psikopat itu pun langsung mengetahui keberadaan Dale dan mereka pun langsung mengejarnya. Lalu Dale melihat psikopat Brother Sister sedang mencarinya. Dale pun menyayat tangannya untuk mengelabuhi psikopat itu. Dan benar saja, sesaat kemudian dua psikopat itu mengikuti ceceran darah Dale. Dan ketika mereka mendekat, Dale pun memanah psikopat Brother dengan panah dinamit dan seketika dua psikopat itu pun meledak. Setelah itu Dale pun kembali ke atas. Di sana dia langsung melepaskan ikatan Nina dan menyuruh Nina untuk segera keluar. Lalu ketika Dale baru saja melepaskan Jack, tiba-tiba psikopat Pak datang dan langsung memanah Dale. Di sana Dale menyuruh Jack untuk segera pergi, sementara dia akan melawan psikopat Pak. Namun tiba-tiba psikopat Mak datang dan melilit leher Dale dengan rantai berduri.
Di sana Dale pun seketika tewas. Lalu setelah itu, mengetahui kedua anaknya telah tewas, psikopat Mak dan Pak terlihat sangat marah. Mereka pun langsung mengejar Jack dan Nina. Tak berselang lama mereka berhasil mengejar Jack. Tanpa basa-basi, psikopat Pak langsung menghajar Jack dan akan memasukkan Jack ke mesin penggiling daging. Di sana Jack mencoba bertahan sekuat tenaga hingga teriakan Jack terdengar oleh Nina yang saat itu telah berada di luar. Lalu Nina pun kembali untuk menolong Jack. Di sana Nina berhasil menghantam psikopat Mak. Lalu dengan beringas Nina menggigit leher psikopat Pak yang sedang berusaha memasukkan Jack ke mesin penggiling. Alhasil Jack pun berhasil keluar dari mesin itu. Lalu Jack menghantam psikopat Pak dan berusaha mendorongnya ke mesin penggiling. Namun psikopat Mak bangkit dan menghantam Jack. Kemudian dia langsung menolong psikopat Pak. Dan ketika psikopat Mak akan mengkampak Jack, dengan cerdik Nina menyalakan mesin pendorong dan seketika mesin itu menghantam dua psikopat tersebut hingga mereka pun terdorong ke mesin penggiling dan tubuh mereka seketika hancur tak tersisa. Singkat waktu, Jack dan Nina keluar dari pabrik tersebut dengan selamat. Lalu mereka pun pergi dari sana menggunakan mobil merah yang tak lain adalah mobil Kimberly. Lalu di akhir film, terlihat psikopat 3 jari yang ternyata masih hidup setelah ditembak oleh Dale. Terlihat saat itu dia sedang memberi asupan gizi kepada bayi psikopat yang tadi dilahirkan. Lalu setelah itu, film pun selesai.